Sahabat tani, pernah nggak terpikir oleh Anda gimana caranya mengetahui kadar unsur hara pada tanah pertanian kita? Kalau kita punya duit ya sahabat tani, pastinya kita bisa beli alat namanya PUTS atau perangkat uji tanah sawah, atau alat POTK atau perangkat uji tanah kering. Tapi bagaimana buat kita yang cuma pemakai ya sahabat tani? Nah, maka saya punya cara sederhana bagaimana caranya mengetahui kadar unsur hara serta kesuburan pada tanah kita. Jadi, pasti bermanfaat ya, tonton sampai habis. Kita intro dulu. Bam! Buat sahabat tani yang sudah subscribe channel ini dan klik tombol loncengnya, saya doakan ilmunya makin berkah, rezekinya tambah banyak lagi. Amin ya. Sahabat tani, tanah merupakan media tempat tanaman kita tumbuh. Ketika tanah memiliki kandungan unsur hara yang baik, maka tanaman pastinya dapat menyerap nutrisi yang ia butuhkan untuk kebutuhan hidupnya. Namun masalahnya adalah di tingkat petani masih jarang ada yang mensosialisasikan cara mengetahui kadar unsur hara yang ada pada tanahnya, sehingga petani kadang kurang informasi mengenai tanah yang dimilikinya sendiri gitu ya sahabat tani, sehingga berujung pada kurang tepatnya dalam menentukan pemupukan pada tanaman. Sebelum saya menjelaskan bagaimana cara mengetahui kadar unsur hara, saya mau kenalkan dulu nih kepada Anda apa itu electrical conductivity atau konduktivitas listrik yang disingkat dengan EC. EC adalah ukuran dari kemampuan suatu bahan atau media untuk menghantarkan arus atau muatan listrik. Maka kita akan menggunakan EC dalam menentukan apakah suatu tanah memiliki kadar unsur hara yang tinggi atau tidak gitu ya sahabat tani. Sebelumnya ya sahabat tani, udah tahu belum kira-kira apa yang mempengaruhi EC pada suatu media tanah? Salah satu jurnal ya sahabat tani mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi EC pada media tanah. Faktor tersebut ya sahabat tani diantaranya pertama adalah porositas tanah. Makin besar porositas tanah, maka makin mudah listrik dihantarkan. Kedua adalah kadar air tanah. Menurut referensi ini ya sahabat tani, tanah kering memiliki nilai EC yang lebih rendah dibandingkan dengan tanah yang lembab. Makanya tanah yang mampu menahan air dalam waktu yang lebih lama cenderung lebih subur dibandingkan dengan yang tidak bisa menahan air. Saya mau nawarin nih ke sahabat tani, saya punya cara menguji seberapa mampu tanah kita bisa menahan air melalui sebuah pengujian yang sederhana. Kalau sahabat tani di sini setuju, maka akan saya buatkan videonya. Jadi beritahu saya ya sahabat tani kalau Anda setuju melalui persetujuan dengan cara komen di kolom komentar pada video kali ini, oke? Kemudian yang ketiga adalah pH tanah. Ada satu referensi mengatakan bahwa ketika tanah mendekati pH netral, maka kadar EC juga meningkat ya sahabat tani. Artinya ketika tanah dengan pH yang baik juga memungkinkan memiliki kadar ketersediaan unsur hara yang baik. Bahkan seperti yang sahabat tani lihat pada tabel berikut ini, bahwa tanah dengan kadar pH 6,5 hingga 7, maka ketersediaan unsur hara bisa dikatakan baik. Dan yang keempat adalah kapasitas tukar kation atau KTK. Sahabat tani sudah tahu belum apa itu KTK? Kapasitas tukar kation ya sahabat tani adalah kemampuan koloid tanah dalam menyerap dan mempertukarkan kation. Nah, mungkin sahabat tani sini bakal nanya, apalagi itu kation ya nggak? Nah, silakan sahabat tani simak tabel periodik berikut ini. Kation adalah ion-ion yang bermuatan positif, misalnya kalium, kalsium, magnesium, natrium, boron, kemudian sebuah senyawa namanya amonium ya sahabat tani atau NH4 yang merupakan bahan pembuat dari pupuk urea, dan semua unsur yang bermuatan positif lainnya. Nah, inilah yang menjadi dasar kita dalam menentukan tingkat kesuburan tanah dengan metode EC ini ya sahabat tani, karena kapasitas tukar kation tanah dapat mempengaruhi EC atau electrical conductivity yang jadi dasar kita nih dalam mengetahui tingkat kesuburan tanah pertanian Anda. Baiklah sahabat tani, sebelum saya lanjutkan, kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini, silakan. Sahabat tani, semakin tinggi nilai EC, maka listrik yang dihantarkan pun akan semakin besar pula. Sedangkan semakin rendah EC, maka listrik yang dihantarkan akan juga semakin rendah. Maka di dalam percobaan kali ini, saya akan menggunakan sebuah media lampu pijar 100 watt, dan salah satu dari kabel atau talinya itu diputus ya sahabat tani, kemudian dihubungkan pada media tanah untuk menguji seberapa besar kemampuan suatu tanah dalam menghantarkan arus listrik.
Artinya semakin redup nyala lampunya ya sahabat tani, bahkan nggak nyala sama sekali, artinya listrik yang diantarkan itu atau EC tanah tersebut semakin kecil. Sedangkan semakin terang nyala lampunya ya sahabat tani, maka listrik yang diantarkan atau EC tanah tersebut semakin tinggi. Dan inilah yang menjadi kesimpulan kita dalam penentuan subur enggaknya kira-kira tanah pertanian kita. Dan kita akan menggunakan alat yang seperti ini ya sahabat tani. Jreng jreng. Nah, kayak gini alatnya. Oke. Nah, sahabat tani, sebelum saya menjelaskan bagaimana cara kerjanya, simak dulu cara bikinnya. Oke. Pertama adalah siapkan alat dan bahannya. Pertama-tama Anda perlu menyiapkan pipa 1 inci sepanjang 50 cm, kemudian dipotong 3 bagian. Kemudian T pipa 1 inci, kemudian fitting lampu, kemudian tali listrik, kemudian boh lampijar 100 watt, lem dan plester, obeng, dan gunting ya sahabat tani. Dan simak cara bikinnya, oke? Oke, baik sahabat tani, kita mulai percobaannya. Pertama, kita siapkan dulu tanah yang sudah saya ambil dari lahan tadi. Jadi ada 2 sampel ya sahabat tani. Sampel pertama itu saya ambil dari titik tertentu, kemudian yang kedua di titik yang lainnya. Nah, sampel ini kita timbang sebanyak masing-masing 250 gram. Nah, silakan kita timbang 250 gram.
Oke sahabat tani, untuk mempermudah pengukuran juga kita menggunakan bantuan air. Dan saya pastikan ya sahabat tani, air yang saya gunakan ini memiliki EC yang rendah, artinya memang tidak menghantarkan listrik. Kemudian kita siapkan lagi timbangan, kemudian kita timbang lagi ya sahabat tani, wadah yang sudah berisi tanah seberat 250 gram itu ditambahkan air sebanyak 100 gram ya sahabat tani. Jadi ingat, masing-masing sampel saya hanya tambahkan 100 gram saja. Ini sampel yang pertama ya sahabat tani. Kemudian sahabat tani, setelah kita tambah air, baru diremas-remas. Ya ibaratnya seperti kita melakukan pengolahan tanah gitu ya sahabat tani. Nah, sama-sama diremas-remas ya sahabat tani. Sebetulnya dari apa yang sudah saya lakukan ini, kelihatan loh porositas di antara kedua tanah ini. Dimana pengertian dari porositas itu adalah kemampuan tanah untuk melewatkan air gitu ya sahabat tani. Nah, sekarang kita akan ukur untuk pengujian sampel pertama. Sampel pertama ternyata ketika kita tusuk, lampunya nggak menyala sahabat tani. Artinya memang tanah di sampel pertama ini tidak menghantarkan listrik atau bisa dikatakan EC-nya rendah. Tetapi kita lihat di sampel yang kedua, ternyata di sampel kedua lampunya bisa menyala sahabat tani. Artinya di sampel yang kedua memiliki electrical conductivity atau konduktivitas listrik yang baik. Nah sahabat tani, cara yang kedua untuk mengukur EC adalah dengan menggunakan avometer yang seperti ini ya sahabat tani, atau avometer yang manual. Pada avometer ada namanya ohm ya sahabat tani, yaitu satuan yang menunjukkan besar tahanan pada satu media. Nah, semakin kecil ohm, maka semakin besar daya hantar listrik tersebut ya sahabat tani. Sedangkan semakin besar ohmnya, maka semakin kecil daya hantar listrik atau EC-nya. Mari sahabat tani simak pengukuran saya melalui video berikut ini, silakan. Kemudian percobaan yang selanjutnya kita akan menggunakan avometer ya sahabat tani untuk menguji electrical conductivity dari kedua sampel yang kita uji ini. Ketika kita tusuk di sampel pertama menunjukkan angka 38 mega ohm ya sahabat tani. Artinya memang kalau dikatakan bahwa tanah ini sulit untuk menghantarkan listrik. Tetapi kita lihat di sampel yang kedua, ternyata setelah kita melakukan percobaan di sampel kedua, ternyata di sini didapatkan data, ternyata di sampel kedua menunjukkan angka 48 kilo ohm ya sahabat tani. Beda kan antara yang pertama tadi 38 juta ohm, kemudian yang kedua adalah 48.000 ohm. Yang lebih dekat dengan angka 0 adalah sampel yang kedua, artinya memang sampel kedua memiliki tingkat kesuburan yang lebih tinggi gitu ya sahabat tani. Oke, balik lagi ya sahabat tani. Cara ketiga untuk kita mengukur EC adalah menggunakan EC meter ya sahabat tani. Seperti ini bentuknya. Dan simak bagaimana cara pengukuran EC menggunakan EC meter berikut ini sahabat tani. Oke sahabat tani, kita akan melakukan pengukuran menggunakan EC meter. Ternyata didapat bahwa nilai sampel pertama adalah 104. Sedangkan sampel yang kedua adalah 542 ya sahabat tani. Nah, bisa dikatakan bahwa memang sampel yang kedua memiliki tingkat kesuburan yang lebih tinggi karena bisa dilihat ya, nilainya jauh lebih tinggi yang kedua dibandingkan dengan yang pertama. Nah sahabat tani, kita sudah melakukan 3 percobaan ya menggunakan alat sederhana seperti ini, kemudian menggunakan avometer yang seperti ini ya sahabat tani, dan menggunakan EC meter yang seperti ini ya sahabat tani. Nah, lalu di antara tiga-tiganya, mana sih yang paling sering saya pakai? Yang paling sering saya pakai ya yang ini ya sahabat tani, karena secara kualitatif ketahuan hasilnya terang atau redup. Kalau terang ya subur ya sahabat tani, kalau redup ya berarti nggak subur gitu ya sahabat tani. Jadi buat sahabat tani yang berminat mau bikin alatnya, silahkan bikin ya sahabat tani. Ikuti cara-cara yang sudah saya terangkan pada video yang sudah Anda tonton. Pasti nggak bakal salah kok. Dan buat sahabat tani yang mau baca jurnal yang jadi referensi pada video kali ini, silahkan download di deskripsi video ini ya sahabat tani. Dan jika Anda menyukai video ini, maka silahkan
klik tombol jempolnya ya sahabat tani. Dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, silahkan share atau bagikan kepada teman-teman Anda sebanyak-banyaknya ya, biar video ini makin membawa berkah kepada teman-temannya yang lain. Dan di bawah sini ya sahabat tani, saya punya 2 video rekomendasi yang bisa Anda pelajari, insya Allah semakin membuat keilmuan Anda tambah banyak lagi gitu ya sahabat tani. Tonton sampai habis. Terima kasih, saya Rizali Ansar dari channel Penyuluh Pertanian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.